Halo. Coach Lim. Saya Shin Tae-yong di sini. Ya. Saya sedang di Sumatera. Ya. Asnawi hari ini jangan main ya. Besok sebentar lagi harus ke sini. Cedera nggak boleh. Oke, Coach Lim. Tapi Shin Jae-hyuk mainkan. Shin Jae-hyuk. Bagus tuh. Ting. Sekilas Asnawi. Loh, kemana? Info. Sekejap. Halo Sekejapers. Pertandingan putaran ke-38 K-League 2 Ansan Greeners melawan Bucheon FC baru saja berakhir dengan skor 3-3 yang berlangsung di kandang Bucheon siang ini. Awalnya kirain Ansan bakal kalah karena Bucheon sedang unggul di pertengahan babak kedua 2-0. Wah, tapi siapa sangka Thiago yang diam selama ini bisa melesatkan 2 gol plus Song Jin-gyu 1 gol yang merubah keadaan 2-0 menjadi 2-3 untuk Ansan. Walah! Tapi sayang sekali, Bucheon berhasil menyamakan kedudukan dan menjadi 3-3 kembali dengan gol yang diciptakan oleh Kim Gang-san. Tapi pokoknya hari ini Ansan dapat 1 poin daripada kalah. Yeah! Nah, mengapa? Sekejapers, mengapa Asnawi hari ini tidak starting? Dan bahkan di daftar cadangan pun nggak ada. Nah, dari berbagai penyelidikan cermat Bapuda, ada 3 faktor yang membuat Asnawi tidak tampil pada pertandingan hari ini. Ini yang aku pikir sendirian. 1. Diistirahatkan untuk persiapan gabung timnas. 2. Asnawi ada kemungkinan cedera kepala. 3. Ansan butuh perombakan tim buat menutup season tanpa Asnawi. Nah, satu kemungkinan yang lumayan bisa kita tebak itu adalah Asnawi sengaja diistirahatkan untuk membantu kondisi badannya menjelang gabung timnas untuk mengikuti Mitsubishi Cup Oktober nanti. Cuman, kita masih berpikir gini toh, lah kok istirahatnya cepet amat? Kan masih jauh event. Nah, kan namanya istirahat itu tujuannya bukan hanya recovery stamina toh, tapi juga untuk mencegah cedera. Melihat Bucheon ini karakteristik timnya itu lumayan keras mainnya, otomatis risk buat Asnawi gitu. Nah, tapi tetap aja alasan ini nggak cukup. Karena kalau memang istirahat adalah tujuan utamanya, Coach Lim pasti memasukkan Asnawi di bangku cadangan, biar nanti lihat situasi terus kalau memang dibutuhkan langsung diterjunkan begitu. Karena mau bagaimanapun kan, bagi tim itu lebih penting matchnya tim sendiri toh, bukan matchnya timnas untuk Asnawi di Oktober nanti. Kalau bagi Ansan Greeners gitu. Nah, tapi hari ini di daftar cadangan pun Asnawi tidak ada. Nah, ini artinya Asnawi bukannya tidak dimainkan, tapi tidak bisa dimainkan. Berarti, nah kita lanjut ke faktor kedua ini sekarang. Di pertandingan lawan Busan kemarin, Asnawi pada menit-menit akhir pertandingan itu sempat ditarik lawan sampai terjatuh, kemudian secara tidak sengaja kepalanya terbuntur sangat keras ke lutut lawan. Plak! Begitu yang sedang berlari juga. Pas di sini nih, bagian atas pipi kirinya, di sebelah kiri mata kirinya. Nah, ini bisa aja cedera di sini. Ya kita harap masalah jangan sampai ada masalah ke bagian tulangnya. Misalnya retak gitu tulang kepalanya misalnya. Semoga saja tidak sampai sebegitunya. Tapi cedera ringan seperti memar atau bengkak itu pun, itu kan pasti ada. Udah kebenturnya keras begini, masa nggak apa-apa sama sekali? Nggak mungkin toh. Dan Sekejapers juga pasti tahu kalau pernah tonjok-tonjokan sama teman waktu SMA gitu di sekolah, kalau bagian muka memar gitu, kita pas lari atau lompat-lompat gimana rasanya? Ini ikut goyang terus rasanya sakit kan, nyut-nyut gitu kan. Nah, apalagi Asnawi yang kebenturnya keras banget, bisa aja lebih parah sakitnya kalau lari. Nah, ini berhubungan langsung dengan konsentrasi dan daya respon pemain bola. Jadi memang walaupun tidak retak, ini bukan cedera yang ringan gitu. Jadi harus ada pertimbangan yang cermat begitu. Tapi ini terkaan Bapuda sendiri juga sampai sekarang, soalnya sampai sekarang sih Bapuda nyari-nyari banyak sumber-sumber media Korea dan media Indonesia. Apakah ada yang memuat tentang kondisi cedera Asnawi? Nah, sampai sekarang sih belum ada apa-apa. Belum ada berita apapun yang memuat bahwa Asnawi itu mengalami cedera gitu. Jadi ini hanya terkaan kita sendiri aja gitu. Soalnya kalau parah banget sampai masuk cadangan pun nggak bisa, itu pasti masuk berita gitu. Tapi kalau nggak masuk berita berarti nggak parah. Nah, terus kalau nggak begitu parah, kenapa nggak dimainin? Nah gitu, kembali lagi pertanyaan yang sama gitu. Nah, sekarang kita ke faktor ketiga. Karena Ansan butuh sesi percobaan untuk perombakan strategi tim buat match-match di akhir season tanpa Asnawi. Nah, Ansan
setelah pertandingan hari ini usai, masih ada 5 pertandingan lagi ini sampai season tahun ini selesai 15 Oktober nanti. Nah, untuk itu Ansan butuh persiapan strategi yang tadinya ada Asnawi, dan peran Asnawi itu sangat penting, sekarang nggak ada toh. Berarti yang bisa nggantiin posisinya Asnawi itu siapa sekarang gitu. Kalau nggak ada orang-orang yang bisa menggantikan Asnawi, ya strategi harus dirombak total gitu. Aku dapat pikiran kayak gini dari mana? Nah, melihat daftar pemain yang dipersiapkan hari ini untuk menggantikan posisi Asnawi itu, nama-nama pemainnya itu rada baru-baru. Contohnya seperti Pak Dong Hwi tadi yang menggantikan posisi Asnawi di sebelah kanan, middle. Ini namanya memang dia bukan pemain baru Ansan, tapi bisa dibilang lapisan kedua lah gitu, yang jarang dimainkan. Terus yang masuk daftar cadangan tadi itu juga seperti Lee Chan-woo, An Sung-min, Byun Sung-hwan, Kim Bo-seok. Nah, mereka-mereka ini yang selama ini jarang tampil, bisa dibilang lapisan kedua lah gitu, dimasukkan ke cadangan semua, sedangkan Asnawi nggak masuk. Nah, ini artinya pelatih perlu tes mereka kan, biar nanti 5 pertandingan lagi tapi Asnawi nggak ada, itu siapa yang bisa dipakai untuk menjadi replacementnya Asnawi. Ada nggak yang bisa main kayak Asnawi? Bisa jadi back tapi bisa jadi nyerang juga gitu, kecepatan tinggi, stamina nggak habis-habis. Ada nggak? Gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan Asnawi ini langka di dalam Ansan Greeners itu sendiri. Ting! Nah, jadi menurut Bapuda, karena ketiga faktor ini berlaku sekaligus hari ini, maka Asnawi tidak dimainkan dan bahkan tidak dicadangkan. Tapi bisa saja pertandingan berikut seperti match Rabu tanggal 14 nanti atau match Sabtu tanggal 17 September nanti, Asnawi masih ditampilkan jika kondisi cederanya sudah membaik lagi. Ya baguslah untuk tim kalau Asnawi main, pasti peluangnya lebih besar untuk menang. Terus kalau bagus juga buat Asnawi sendiri karena dia bisa mempertajam konsentrasi sebelum bergabung dengan timnas. Kayak gitu. Kalau istirahat terus sampai gabung timnas, ya yang namanya pemain-pemain di dunia pro begini ya langsung down lah badannya kan. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Oke. Oh ya, Skechapers, ada kabar menggembirakan. Coach Kim Gil-sik, masih ingat Coach Kim Gil-sik? Sekarang kembali bergabung dengan tim Ansan Greeners. Tapi kali ini bukan sebagai pelatih, tapi ketua umum tim Ansan Greeners. Baguslah jadinya buat Asnawi, karena dulu Coach Kim Gil-sik kan sayang banget sama Asnawi. Terus sekarang Coach Lim Jong-hun juga sayang banget sama Asnawi. Ya udah, pasti offer untuk perpanjang kontrak Asnawi tahun depan dari Ansan kini jadi lebih tinggi kemungkinannya. Ting! Wah, enak ya jadi Asnawi ya. Dia anak kesayangan Coach Shin Tae-yong, ketua umum Kim Gil-sik, Coach Lim Jong-hun. Heboh. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis, Skechapers. Match Ansan berikut akan dimainkan pada tanggal 14 Rabu mendatang di pukul 5 sore waktu Indonesia Barat melawan Jeonnam Dragons di kandang Ansan Greeners Was Stadium. Kita dukung terus Ansan dan semoga hari Rabu nanti Asnawi kembali merumput dengan kondisi badan sefit-fitnya, sebugar-bugarnya. Amin. Like, subscribe, lonceng, komen, dan share ke teman-teman. Share! Ewako! Ting! Kejap!